Sepenggal sejarah tentang Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Ihya Ulumuddin adalah sebuah kitab penuh hikmah yang dimahkotai tasawuf, ditulis dengan penuh tafakkur, dibersihkan dengan nur, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, dan menjadi petunjuk bagi para ulama. Ihya bukan sekedar bermukhotob dengan akal dan pikiran, tetapi juga dengan ruh dan kalbu. Kitab Ihya Ulumuddin ditulis oleh Imam Ghazali yang bernama asli Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang lahir pada tahun 1056 di desa Tus. Bersama dengan saudaranya, mereka sudah menjadi yatim sejak masih kecil sebab ditinggal oleh ayahnya, Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali diurus oleh sahabat ayahnya. Meskipun sahabat ayahnya berasal dari keluarga yang fakir, namun beliau berpesan, "Kamu harus mengaji, pesantren akan mendidikmu." Kemudian Imam Ghazali menegakkan rahlenya dan belajar fikih bersama gurunya Abu Nasr Al-Ismaili di Gurgan, Iran. Setelah 3 tahun belajar, beliau berniat kembali ke kampungnya, Tus, bersama para rombongan. Di tengah jalan, mereka dicegat oleh kawanan perampok. Perampok mengambil semua barang mereka, termasuk buku-buku dan catatan-catatan Imam Ghazali. Imam Ghazali berlari menghampiri ketua perampok dan memohon buku-bukunya untuk dikembalikan. Buku-bukunya memang dikembalikan, tetapi ketika diberikan oleh sang ketua perampok, dia berkata, "Kau sama sekali bukan pencari ilmu jika kau masih membutuhkan catatan-catatan ini." Menyadari perkataan ketua perampok ini, Imam Ghazali menghafal seluruh bukunya sebelum mencapai kampungnya Tus. Pada tahun 1080, Imam Ghazali mengenyam pendidikan di Naisabur. Berbagai macam cabang ilmu ia pelajari, seperti usulul hadis, usul fikih, ilmu kalam, ilmu mantik, hukum Islam, dan ilmu debat. Semuanya ia mempelajarinya di sana. Pada tahun 1091, Imam Ghazali diangkat sebagai pimpinan madrasah Nizamiyah di masa Nizamul Mulk. Pada tahun 1092, Nizamul Mulk syahid oleh sekte Hasyashiyin. Walaupun begitu, Imam Ghazali tetap menjalankan tugasnya sebagai pimpinan madrasah. Pada tahun 1095, hati Imam Ghazali merasa tidak tenang yang berakhir pada pengunduran dirinya dari jabatan pimpinan madrasah. Ia kemudian melakukan perjalanan ke Syam untuk melakukan perjalanan spiritual. Beliau bersimpuh mengambil zikir di hadapan seorang mursyid dari silsilah Sa'adat ke-7, yaitu Imam Abu Ali Farmadi Quddisa Sirruh. Pada tahun-tahun selanjutnya, beliau berziarah ke Haramain Syarifain, mencium Ka'bah Mu'azzamah, berziarah ke Raudhatul Mutahharah, sampai pula berziarah ke kota Quds. Beliau mulai menulis kitab Ihya Ulumuddin pada tahun-tahun ini. Pada tahun 1110, Imam Ghazali menyelesaikan penulisan kitab Ihya. Setelah menulis ratusan kitab, pada tahun 1111, beliau wafat di umur 53 di tempat kelahirannya. Salah satu perkataan beliau yang paling terkenal ialah ilmu tidak dapat dipercaya tanpa belajar ilmu mantik. Imam Ghazali mengubah dunia dengan ilmu. Dia adalah dalilnya agama dan dia seorang ahli tasawuf. Selamat hari Jumat. Salam IFA Indonesia.